melanjutkan kegiatan kita kemarin, dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok mereka. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pada teman-teman, saya persilakan. Laporan serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Kelebihan dari serat optik: A. Memiliki kecepatan transfer data yang sangat tinggi. B. Menyediakan bandwidth dengan kapasitas yang tinggi. C. Hanya beberapa gigabyte. D. Sedangkan pada sinyal kecil, jenis kabel ini tidak akan terpengaruh gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio. E. Ukuran fiber optik lebih kecil dan tipis, namun lebih fleksibel jika dibandingkan bahan tembaga. Kekurangan dari serat optik. Kekurangan dari serat optik: A. Biaya pemasangan yang mahal. B. Kerentanaan terhadap kerusakan fisik. C. Membutuhkan keahlian khusus. D. Pemasangan tidak boleh sembarangan. Cara kerja serat optik adalah dengan memanfaatkan sifat pemantulan dan kebiasaan cahaya. Serat optik mempunyai inti atau core yang terbuat dari kaca atau plastik yang jernih dan dikelilingi oleh lapisan selubung atau cladding. Jenis serat optik. Yang pertama, single mode adalah jenis kabel yang digunakan untuk mempertahankan integritas data spesial dan spektrum dari masing-masing sinyal optik dengan jarak yang jauh, yakni bisa mencapai 100 km. Yang kedua, multimode. Yang satu ini digunakan untuk tujuan komersial. Bagian intinya lebih besar dari serat single mode, sehingga memungkinkan untuk menyebar ratusan mobil cahaya melalui serat secara bersamaan. Fungsi serat optik sebagai backbone pada jaringan telekomunikasi, sinyalnya untuk menghubungkan jaringan antar pulau, menghubungkan antar kantor cabang, gedung, dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya, Ibu beri kesempatan ke kelompok lain untuk bertanya. Wajib bertanya. Silakan. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan pertanyaan pada kelompok ini. Bagaimana cara kerja serat optik? Bagaimana cara kerja serat optik? Berikut mungkin ada yang bertanya lagi, supaya pertanyaannya ditampung dan dipersiapkan untuk menjawab. Silakan kelompok 4. Silakan berdiri. Baik, terima kasih telah bertanya. Apa keunggulan utama dari serat optik? Apa keunggulan utama dari serat optik? Kalau kelompok pertama tadi bertanya tentang cara kerja, kelompok yang berikut bertanya tentang keunggulannya. Masih ada yang lain? Ya? Untuk memperkuat jawaban dari kelompok penyaji. Dari kelompok 4. Kelompok ini Nona Sandra, silakan. Terima kasih
ada kata yang baru saya dengar yaitu backbone. Jadi saya ingin bertanya, apa itu backbone? Terima kasih. Backbone, ya. Apa itu backbone? Oke, kita beri sejenak mereka saja. Sudah minum. Ada, Maria Liu, silakan. Ini menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Iya. Keunggulan utama dari fiber optik yaitu kemampuan dalam mengirim data dalam kecepatan yang tinggi. Keunggulan fiber optik yaitu kemampuan dalam mengirim data dalam kecepatan tinggi. Terima kasih. Silakan kita beri aplaus untuk Maria Liu. Ya. Sudah dengar bersama tadi keunggulan utama yaitu apa? Kemampuan dalam mengirim data dalam kecepatan tinggi. Kemampuan mengirim data dalam kecepatan tinggi. Jadi makanya sekarang teknologi yang digunakan itu lebih banyak fiber optik. Itu kita ketemu pada saat kamu praktek di Telkom. Itu menggunakan serat optik. Baik, kelompok penyanyi sudah? Backbone yaitu saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan bergerak dalam satu jaringan. Coba ulang kita kembali. Backbone yaitu saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan bergerak dalam satu jaringan. Salinan. Saluran. Backbone itu kekuatan, adalah dengan memanfaatkan sifat kemantulan dan kebiasaan cahaya. Serat optik mempunyai inti core yang terbuat dari kaca atau plastik yang jernih dan dikelilingi oleh lapisan pendukung atau plastik. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Semua jawaban sudah terjawab? Sudah ya? Oke, berarti untuk kegiatan kita hari ini presentasinya sudah cukup. Kita akan menutup dengan penguatan. Kalian sudah tahu tadi serat optik sangat dibutuhkan untuk zaman saat ini, untuk kabel terutama ya. Terus banyak keunggulan ya. Terus bagian-bagian dari serat optik harus dipelajari secara detail dan mandiri. Yang berikut cara kerja seperti apa, terus keunggulannya itu dipelajari dengan baik. Sebagai penutup bahan refleksi kita hari ini, silakan Sandra, refleksi Anda hari ini seperti apa? Baik, refleksi saya dari sekian banyak materi yang ini hari saya dapat mengetahui apa itu serat optik, kelebihan dan kekurangan dari serat optik. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ini Paulus bisa menyimpulkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bisa memahami cara kerja dari serat optik. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Please. Jadi baik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan serta saya dapat memahami dan mengetahui dari jenis-jenis serat optik. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, intinya untuk kita semua ya, tidak bisa mengetahui apa itu serat optik, jadi tidak bingung lagi apa itu bandwidth, ya. Bandwidth itu kekuatan dalam proses pengiriman data.
besarnya seperti apa, kecepatannya seperti apa, itu namanya tanding. Terus jenis-jenis ya cara kerja fiber optik itu harap dipelajari secara mandiri dan bisa dibekali terus untuk kelas 11, 12 dan saat kalian kerja nanti. Nah sekarang jaringan kabel itu sudah semakin mudah, jadi kita sudah semakin menuju ke serat optik menggunakan serat optik biasa digunakan di telkom, jaringan telkom, makanya cepat. Baik, itu saja, kita tutup dengan doa. Berdoa. Silakan Nona. Oke, tepuk tangan untuk